Astagfirullahaladzim, Mira nggak boleh. Nah, ini Pak. Pak Johan kirim lokasi. Ada Sherlock di sini Pak. Dia minta ketemuin. Dia minta saya ke sana Pak. Sherlock Riza ya? Iya Pak. Saya bukan anak buah, saya. Baik Pak. Ya Allah, saya nggak nyangka bakal begini kejadiannya. Saya khawatir terjadi apa-apa sama Pak Al. Lo ngapain? Lo nantangin gue. Lo pengen gue buktiin kata-kata gue ke lo. Iya. Yeah. Ya, kenapa Pak? Nggak usah sok culun lo. Lo belum ngelakuin perintah dari gue kan? Saya udah melakukannya Pak. Nggak mungkin. Gak usah bohong lo. Kalau lo udah gantiin obatnya Bu Rosa, kejadiannya nggak bakal kayak gini. Sampai hari ini, Bu Rosa masih seger bugar. Ngerti lo? Pak, saya udah menggantinya Pak. Masalah Bu Rosa meminum apa enggak, saya nggak tahu Pak. Kan saya nggak bisa memastikannya juga Pak. Yang pasti saya sudah menukar obatnya Pak. Lo di mana sekarang? Saya di Pondok Pelita Pak. Gue mau ketemu sama lo. Gue mau kasih pelajaran. Karena lo udah mempermainkan gue. Lo tahu kan akibatnya kalau main-main sama gue? Tapi Pak, Kenapa? Lo nggak mau ketemu sama gue? Apa istri lo nanti yang di kampung gue habisin? Ya. Pak, istri saya nggak salah Pak. Ya udah. Temuin gue sekarang. Gue mau kasih kesempatan lo sekali lagi untuk ngelakuin tugas lo. Iya. Pak Johan sekarang di mana Pak? Kita mau ketemu di mana ini Pak? Nanti lokasi gue kasih. Ingat ya. Lo jangan coba-coba main-main sama gue. Lo tau sendiri kan, gue paling gak suka dimainin sama lo. Mira, Sam. Kenapa, Bu? Kamu tuh bisa dandan gak sih? Maksudnya? Iya, kamu bisa dandan gak sih? Yang lebih rapi gitu. Kamu kerja di perusahaan besar tapi dandanan kamu kayak gini. Gak menghargai perusahaan kamu, tau gak? Menurut saya penampilan saya sopan dan rapi kok, Bu. Lagian juga kayaknya nggak mengganggu pekerjaan yang lain. Selama ini saya kerja baik-baik aja kok. Pak Al dan kolega yang lain juga tidak menegur saya atau merasa terganggu dengan penampilan saya. Ya jelas lah Pak Al nggak negur kamu. Pertama bukan urusan dia juga. Pekerjaan dia banyak. Dan udah capek kayak yang ngeliat kamu. Harusnya sih kamu sadar ya. Penampilan kamu kucel kayak gini. Dan saya sebagai konsultan di sini nggak enak sih liatnya. Ya, kalau menurut saya ya, Bu, penampilan saya ini udah sesuai kok dengan apa yang seharusnya. Ya mungkin penampilan saya simple, nggak banyak aksesoris atau apapun itu karena saya ini melakukan banyak aktivitas, Bu. Nggak kayak Bu Marsha yang kerja cuma di kantor doang. Di dalam ruangan. Saya kan asisten pribadinya Pak Al. Beliau ini suka memberikan tugas di luar maupun dalam kantor. Jadi saya harus menggunakan pakaian yang saya nyaman untuk pakai. Oh gitu. Pinter banget kamu ngomongnya ya. Bisa menjawab semua omongan saya. Saya nggak butuh jawaban kamu sih. Saya cuma butuh besok-besok datang ke kantor pakai penampilan yang rapih. Jangan kayak gini. Beliin saya kopi dong. Ibu, kalau ibu minta dibelikan makanan atau minuman, ibu bisa suruh OB, bukan suruh saya. Saya tahu, kamu nggak usah ngajarin saya. Tapi saya mau nyuruh kamu asisten kan? Nggak ada salahnya dong kalau saya nyuruh kamu. Lah, tapi kan saya bukan asistennya Bu Marsha. Saya asistennya Pak Aldebaran Alfahri. Jadi sudah seharusnya ibu kalau butuh bantuan apapun terkait membelikan makanan atau minuman bisa langsung minta sama OB. Saya nggak perlu kan jelasin job desk apa lagi. Di kantor ini pegawai itu job desk apa aja. Atau gini aja deh Bu, ya udah nggak apa-apa. Saya coba untuk bantu ibu kali ini
beliin ibu kopi ya, tapi cukup terakhir kalinya Bu. Abis ini Ibu jangan ganggu saya lagi dengan memberikan pekerjaan yang di luar dari job desk saya. Atau saya nggak segan-segan loh Bu, bisa laporin ini ke Pak Al. Menarik. Saya tunggu kamu laporin ke Pak Al ya. Saya butuh kamu beliin caramel macchiato. Oke. Jangan lupa 3 shot vanilla. Sama caramel sirupnya jangan lupa. Agak ribet ya minumnya. Tadi caramel macchiato, 3 shot vanilla syrup. Tadi karamelnya gimana Bu? Oh, ngomongnya bisa, tapi kamu nggak nginget ya? Nggak gampang inget anaknya. Jangan lupa karamel sirupnya. Saya cuma mastiin. Gak usah nanya lagi berarti. Kan supaya nggak salah. Double check. Nggak salah kan? Ibu tunggu sini. Kurang ajar banget Namira. Berani-berani ya dia ngancem aku. Dia pikir saya takut apa? Pak, sekarang saya harus apa, Pak? Ternyata Indah benar dan berkata jujur. Orang ini gak main-main, dia mengancam Indra sampai segitunya. Dan memang berniat mau membunuh Nina. Saya siap menanggung resikonya, Pak, karena saya nggak mengikuti perintahnya Pak Johan. Ini bukan masalah yang sederhana, Indra. Sekarang, saya cuma mau tahu itu Johan siapa. Dan kenapa Johan begitu dendam sama mama saya. Jangan, Pak. Johan itu orang jahat, Pak. Anak buahnya di mana-mana, Pak. Meraguin saya, Om. Saya nggak ngeraguin Bapak, cuma saya nggak mau aja, Pak, sampai Bapak dan berusaha kenapa-napa, Pak. Sudah dengar sendiri barusan. Johan ngomong apa, ngancem apa. Sekarang saya mau nunjukin ke Johan. Kalau mau cari masalah, salah cari masalah sama saya dia. Biar saya yang ngurus di sini. Pak, Johan itu tidak pernah main-main dengan ancamannya, Pak. Ya, saya juga gak pernah main-main sama omongan saya, Indra. Saya akan tangkap Johan. Pak, jangan, Pak. Ya. Pak, saya nggak peduli dengan keselamatan saya, Pak. Saya hanya khawatir dengan keadaan Bapak, Bu Rosa, dan Nina, Pak. Saya nggak mau kalian kenapa-napa, Pak. Biar saya menanggung resikonya, Pak. Saya bilang saya yang akan turun tangan. Masalah keselamatan kamu, Nina, itu urusan saya. Masuk. Maaf Bu, ini kopinya. Ya, sebentar. Ya ampun, Namira! Astaga, kamu tuh apa-apaan sih kayak gitu? Ini jadi basah celana saya, panas lagi. Aduh, kamu sengaja, hah? Sengaja dari mana ya Bu? Tadi Ibu mau jatuh, saya tolongin. Kalau sengaja saya siram. Masih bisa jawab kamu ya, udah tahu salah masih bisa jawab. Saya laporin kamu ke Al. Keluar sana. Ibu kalau mau laporin, laporin aja. Mau laporin apa? Ibu coba, saya tuh kurang baik apa Bu? Ibu suruh saya beli kopi, saya beliin. Ibu mau jatuh, saya tolongin. Oke. Nantangin saya kamu berarti. Saya bakal bilang sama Pak Al. Keluar kamu sekarang. Sebelum saya keluar, saya mau bilang sama Ibu bilang aja sama Pak Al. Ruangan ini semua terekam CCTV. Biar aja sekalian Pak Al tahu gimana sikap Ibu ke saya selama ini. Memperlakukan saya tidak baik, nyuruh-nyuruh saya tidak sesuai dengan job desk. Saya permisi ke ruangan saya, masih banyak kerjaan.
ngerasain lu. Maka jadi orang jangan jahat-jahat amat. Gitu tuh kalau orang jahat pasti karmanya instan. Langsung. Astagfirullahaladzim. Namira, iya Allah, gak boleh kayak gitu. Masa ketawa-ketawa di atas penderitaan orang lain. Ya, meskipun patut sih. Udah, astagfirullahaladzim. Namira gak boleh. Nah, ini Pak. Pak Johan kirim lokasi. Ada Sherlock di sini Pak. Dia minta ketemuin. Dia minta saya ke sana Pak. Sherlock Riza ya? Iya Pak. Saya bukan anak buah, Sa. Baik Pak. Ya Allah, saya nggak nyangka bakal begini kejadiannya. Saya khawatir terjadi apa-apa sama Pak Al. Karena saya tahu watak Johan kayak apa. Dia orang kejam. Pak, saya khawatir Pak. Ngapain pakai khawatir saya? Insya Allah semuanya aman nanti. Yang terpenting Johan ini tertangkap dulu. Ya? Biar nggak ada hal-hal yang seperti kamu ini lagi terulang di sini. Ini yang ketahuan baru 1 orang, kamu. Siapa tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang ditekan Johan sama seperti kamu. Nggak bisa didiemin, ini harus ditangkap orangnya. Iya Pak. Saya mau Pak. Kamu bantu saya, ikut saya. Nanti sampai di lokasi kamu pancing Johan, ajak ngobrol selama mungkin. Setelah itu biar Riza sama anak buahnya tangkap Johan. Paham kan? Paham Pak. Saya akan lakukan itu Pak. Siapa sih sebenarnya Johan ini? Dendam apa yang dia punya ke Mama? Atau Johan ini hanya bagian dari sebuah konspirasi besar? Di balik konspirasi ini masih ada seseorang yang mengaturnya nih. Kita berangkat. Baik, kita tangkap Johan ya. Kamu bilang kita mau ke kafe kan tempat kita dulu nongkrong. Bukannya harusnya belok kanan ya tadi ya? Ya, belokannya udah kelewat sih. Harusnya kita belok situ. Saya mau ngajak kamu dulu ke suatu tempat. Kemana? Saya akan mengajak Sekar periksa untuk mengetahui apakah dia benar-benar sakit atau hanya bagian dari sandiwara yang dia jalankan. Saya mau ngajak kamu ke rumah sakit. Mau apa kita ke rumah sakit? Iya, jadi saya punya kenalan dokter keluarga sih. Dia tuh internis yang hebat, spesialis paru. Saya mau kamu ketemu dia untuk konsultasi, ya kita diskusi lah, cari second opinion. Kenapa kamu gak bilang kalau kita mau ke rumah sakit dulu? Ya, I know. Saya yang salah, saya minta maaf sama kamu. Karena kalau saya bilang pasti kamu akan menolak untuk diajak ke rumah sakit. Jadi saya ambil cara ini. Nggak apa-apa ya, I'm very sorry. Tapi ini satu-satunya cara untuk, ya supaya kamu dapat, better opinion, pengobatan yang lebih bagus lagi, ya. Mungkin dia belum sepenuhnya percaya dengan penyakitku. Makanya dia mau menyelidiki apakah aku benar sakit atau enggak. Oke. Aku akan ikutin permainan kamu. Oke. Baik, kita ke rumah sakit dulu. Oke, thank you. Pak, kita langsung ke rumah sakit ya. Baik Bu. Bos. Ya Pak. Mana aja lu? Ya maaf Pak, saya telat tadi. Saya harus cari-cari alasan untuk biar bisa keluar dari Pondok Pelita Pak, supaya mereka itu nggak curiga juga Pak. Diam lu! Pak, apa kita serang sekarang Pak? Ntar dulu. Sebelum